Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Hamdalah. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman cabai ya. Tanaman cabai yang saya tanam tanpa perawatan ya, di kebun ya. Ini kunci dalam menanam cabai di kebun ya, tanpa perawatan tentunya ya. Itu sebenarnya sangat gampang ya, karena namanya tanpa perawatan ya. Kalau semisal gagal kita nggak rugi, semisal kita berhasil kita sangat untung ya. Nah seperti ini ya. Nah lihat nih teman-teman ya, ini tanaman cabai yang saya tanam di seperti ini ya. Ini agak nggak kena full sinar matahari ya, karena ini ada daun pisang dan bukan hanya satu saja ya, ini ada beberapa ya. Nah ketika kita menanam cabai di kebun ya dengan minim perawatan, sebenarnya kunci utamanya itu dari bibit dulu ya teman-teman ya. Kita dari bibit dulu, kita siapkan bibit dari biji, apakah itu kita nanam sendiri atau beli. Kita biarkan di media botol ya, botol atau polybag yang kecil saja dengan ketinggian sekitar seperti ini, 20 ya, minimal 20 cm lah. Biar apa? Biar nanti ketika rumputnya tinggi kita masih bisa membedakan mana rumput, mana ini ya pohon cabai ya. Dan juga biar pohon cabainya enggak ketutupan rumput ya. Kalau sudah tinggi kan nanti pohon cabai kan bisa lebih tinggi. Nah rumput kan maksimalnya segini lah ya. Kalau misalnya ada yang lebih tinggi, pokoknya dalam hal penanaman itu kita harus baiknya membersihkan lahan dulu lah. Habis itu segini kan nanti rumput akan kalah dengan cabai ya. Rumput kan segini lah, nanti kalau itu kan kalau udah panen kita bisa bersihkan teman-teman. Kalau belum panen kita biarkan saja. Nah ini kuncinya dari bibit dulu yang agak tinggian, jangan yang masih kecil segini ya. Itu sangat rawan ya di sini ya, karena bisa dimakan dengan ulat dengan ya hewan-hewan yang di sini lah ya, kan banyak bekicot mangsanya ya. Kalau udah agak tinggi kan sudah lumayan lah. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah yang kedua harus kita perhatikan adalah jarak tanamnya ya, jarak tanam antar pohon cabai ya. Kalau dengan pohon yang lain bebas teman-teman ya, kalau dengan pohon cabai itu jangan berdekatan ya, ini harus jauh teman-teman. Biar apa? Biar nanti hama itu tidak berkembang maksimal ya. Jadi hama itu tidak banyak ya, bisa diantisipasi ya. Dibiarkan saja, nanti hamanya akan dimakan oleh hewan yang lain ya teman-teman ya. Kalau berdekatan nanti hama itu bisa berkembang biak lebih banyak, dan yang memakan hama tersebut akan kalah ya, akan kalah dengan jumlah hama yang berkembang ya. Nah seperti ini contoh satu ya. Kita ke arah sana masih ada lagi teman-teman. Ini kita juga menanam singkong ya, karena kita tanam daunnya, dimakan daunnya. Nah ini ya, ini sudah saya bersihkan ya, karena kita lihat hasilnya sudah ada hasil, jadi kita rawat. Kalau belum ada hasil bisa kita biarkan saja, sebaiknya kita rawat juga nggak apa-apa sih. Yang penting jarak tanam harus agak jauhan ya teman-teman ya. Nah ini kan di sekitar sana ya. Nah ini kita kesini, di sini ada, di sana ada. Ini saya tidak pernah melakukan penyemprotan hama ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini kenapa yang ini enggak berbuah teman-teman. Kita lihat ya, salah satu faktornya itu karena ada dua. Nah dua seperti ini kan dua ya, ini enggak berbuah ya teman-teman. Nah lihat nih, ada hamanya lagi nih. Ketika ini berdekatan dua tanaman, ini akan rawan dengan adanya hama ya. Nah nih, intinya ini ada hamanya teman-teman. Nah ini yang harus kita
Perhatikan kalau kita menanam bibit memang 2 atau 3 ya, karena biar ya kalau yang satu mati yang satunya masih ada yang hidup ya harapannya ya. Tapi kalau udah besar, sebelum besar seperti ini ya, sudah dipastikan hidup, harus kita pisahkan ya, harus satu saja, itu kuncinya ya, harus satu saja. Kalau enggak nanti hamanya banyak teman-teman. Apakah cuma ini yang gagal ya karena berdekatan? Tentu saja ada teman-teman yang saya tanam itu seperti tadi ya, terlalu banyak ya, akhirnya tanaman cabenya malah nggak hidup ya. Nah sebenarnya di sana, tapi kita biarkan dulu. Nah ini contoh yang kurang sinar matahari banget ya teman-teman ya. Di sini nggak ada hama teman-teman. Pertumbuhannya memang lambat, tetapi bisa dibilang keberhasilannya sangat baik ya, daripada kita tanam di polybag kadang keriting-keriting kalau berdekatan. Nah ini lihat teman-teman ya, ini rumput ya, full rumput ya. Nah seperti ini ya. Tetapi ini walaupun seperti ini, tapi tidak berdekatan dengan cabai lainnya, jadi tidak ada hama. Ini cuma karena kurang sinar matahari, ini pohon nangka ya, jadi ketutupan sinarnya ya, jadi pertumbuhannya lambat ya. Tapi enggak masalah, daripada banyak hama malah tanaman tinggi tapi malah enggak berbuah ya. Kita akan lihat cabai yang gagal juga ya teman-teman ya. Nah ini juga ya. Nah ini kita bisa lihat ya, ini 2 ini teman-teman, ini 2, 1 dan 2, ini berdekatan di sini, bukan hanya berdekatan seperti ini ya. Kalau ini di sini pun ini juga rawan terserang hama ya. Nah seperti ini hamanya ini. Jadi sebaiknya ketika kita menanam sudah dipastikan jadi, pilih satu saja ya, karena ini memang saya minim perawatan, jadi biarkan gitu kan. Ini walaupun sudah berbuah tetapi hasilnya beda kan, daripada yang kita biarkan tetapi jauh dari teman-temannya. Nah ini ya, ini cabai apa nggak tahu. Nah kita asal tanam ya. Nah ini yang sudah saya amati ya jauh-jauh hari ya, karena mungkin anggapan kita kalau kita menanam banyak cabai harapannya berbuah banyak ya. Tapi kalau misal kita hanya untuk konsumsi pribadi, tanamlah cabai dengan jarak yang jauh ya, itu lebih sangat menguntungkan karena minim perawatan dan juga tingkat keberhasilannya tinggi ya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.